Kalian tahu nggak sih faktanya? Kalau ternyata di balik sampah organik yang kalian buang itu banyak hal yang mengkhawatirkan. Menurut data World Bank tahun 2019, Indonesia menghasilkan 44% sampah organik dan menjadikan sampah organik ini sebagai sampah utama. Wow, kok bisa sih? Salah satu faktornya adalah karena sebanyak 300 kg sampah makanan dihasilkan satu orang Indonesia setiap tahunnya. Satu orang loh. Kebayang dong kalau seluruh warga Indonesia kayak gitu semua, bakalan sebanyak apa? Selain itu, sampah-sampah sisa bahan makanan yang tidak diolah kembali juga menjadi penyumbangnya. Padahal, kalau sampah-sampah organik ini menumpuk, sangat berpotensi untuk menghasilkan gas metana. Dampaknya bisa 25 kali lebih berbahaya dari karbon dioksida bila berada di tempat pembuangan air. Saat ini banyak sekali sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Salah satunya masyarakat pertanian. Banyak sekali sumber sampah seperti dari kebun, rumah tangga, dan sebagainya. Ternyata sampah sisa makanan yang berasal dari rumah tangga dapat berbahaya juga ya. Meskipun sampah sisa makanan dapat terurai. Iya Mbak, sampah sisa makanan juga sangat berbahaya. Kami dari pengelola sampah sudah berupaya melakukan dengan optimal, tapi masih kewalahan. Kami memiliki kendala untuk mengelola sampah, terutama untuk memilah sampah. Pemilahan sampah ini kami lakukan untuk mengurangi jumlah sampah yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Sepertinya, lebih mudah jika dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Iya, benar sekali Mbak. Ketika banyak keluarga yang mampu memilah dan memanfaatkan sampahnya, maka akan mengurangi sampah. Kendalanya banyak keluarga yang tidak paham dan kesulitan dalam pemilihan dan pengelolaan sampah. Wah, kalau begitu butuh sistem yang mudah digunakan setiap warga yang ingin memilah sampah jadi sampah di rumahnya berkurang. Sistem yang mampu mengklasifikasi sampah. Wah, betul sekali Mbak. Kami sangat butuh juga. Dari latar belakang tersebut, maka pada tahun 2023 ini, kelompok riset Smart Technology melakukan penelitian tentang pengembangan sistem klasifikasi sampah. Banyak penelitian yang telah mengembangkan sebuah sistem tentang klasifikasi sampah. Kali ini, kelompok riset Smart Technology mengembangkan sistem klasifikasi sampah yang dihasilkan khusus dari masyarakat pertanian dengan menggunakan pengolahan citra digital melalui machine learning. Pada penelitian ini, penentuan kategori sampah berdasarkan ComposNet dan TrustNet. Sumber sampah yang diklasifikasikan adalah sampah yang bersumber dari kegiatan tempat tinggal, sekolah, kebun, tempat umum, dan lain-lain. Sampah dari hasil kegiatan masyarakat pertanian dikategorikan menjadi 6 kategori sampah. 6 kategori sampah yang diklasifikasikan antara lain kompos, plastik, metal, paper, cardboard, dan gelas. Kegiatan penelitian diawali dengan mengumpulkan data berupa gambar sampah. Gambar yang dikumpulkan kemudian dimasukkan ke dalam tahap augmentasi data. Tujuan dari tahap ini untuk memperkaya data sehingga model yang dihasilkan baik. Seringkali sampah yang ditemukan di tempat umum tidak dapat dideteksi karena sudah tidak berbentuk seperti barang aslinya sebelum masuk ke tempat sampah. Sehingga perlu dilakukan augmentasi data untuk memperbanyak ragam kemungkinan kondisi sampah yang ditemukan. Namun karena kemungkinan yang terjadi banyak sehingga kami berikan batasan perlakukan yaitu horizontal flip, vertical flip, dan rotasi dengan sudut maksimal 25 derajat. Dari 2.395 citra sampah menjadi 170.586 citra sampah. Selanjutnya dilakukan pemodelan klasifikasi sampah dengan CNN dan Densenet 121. Selanjutnya dilakukan evaluasi berdasarkan tingkat akurasi. Setelah model klasifikasi ditemukan, langkah selanjutnya adalah merancang sistem informasi klasifikasi sampah. Sistem dibangun terdiri dari 2 bagian pokok yaitu lingkungan pengembangan dalam kurung development environment dan lingkungan konsultasi dalam kurung consultation environment. Lingkungan pengembangan digunakan sebagai pembangun sistem baik dari segi pembangunan komponen maupun basis pengetahuan. Lingkungan konsultasi digunakan oleh seseorang yang bukan ahli untuk berkonsultasi. Sistem ini merupakan sistem dalam bentuk website yang di dalamnya terdapat modul utama yaitu klasifikasi jenis sampah. Sistem dibagi menjadi 2 lingkungan.
Lingkungan user dimulai dengan user memasukkan gambar sampah lalu diunggah ke sistem yang akan mendeteksi jenis sampah dari bentuk tampilan fisik pada citra sampah dan melakukan praproses, yaitu proses pengolahan citra gambar yang diunggah user sebelum diproses pada proses selanjutnya. Proses ini digunakan untuk mengambil bagian penting atau area tertentu yang mempunyai lebih banyak informasi yang dibutuhkan pada proses selanjutnya untuk pengklasifikasian sesuai dengan data yang ada di knowledge base. Pada lingkungan developer sistem deteksi pengenalan jenis sampah kemudian akan mengenali tampilan fisik sampah tersebut dengan mencocokkan cirinya dengan ciri yang ada pada basis data. Expert mengakses expert interface untuk mempersiapkan data training dan data uji gambar sampah dan informasi klasifikasi yang diketahui expert. Kemudian Recognizer digunakan untuk mengolah data yang digunakan untuk membangun model pengenalan jenis sampah yang kemudian disimpan pada database knowledge base.